sorenya hari ini? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan anak-anak hari ini tampaknya pada semangat semuanya ya. Tadi pagi udah pada sarapan semuanya? Loh, kok ada yang belum? Lain kali dibiasakan ya sebelum melakukan aktivitas atau melakukan belajar kita harus sarapan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan kita sarapan kita akan lebih bersemangat dan lebih berkonsentrasi untuk belajar. Nah, selain kita menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga kebersihan. Ayo, tadi pagi kelasnya sudah dipiketi belum? Sudah dibersihkan belum? Loh, kok belum? Lantas ya, lantainya kotor, papan tulisnya masih ada tulisannya, belum dibersihkan, belum dihapus. Nah, karena tadi pagi belum dipiketi, sekarang cek di laci masing-masing apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada sampah, tolong untuk diambil dan dibuang di tempat sampah yang ada di depan kelas. Setelah kalian membuang sampah di depan kelas, langsung cuci tangan ke kamar mandi dan kembali ke kelas kita untuk melakukan pembelajaran. Oke, untuk anak-anak yang lacinya sudah bersih, sekarang siapkan buku pengantar akuntansi dan modul yang telah disiapkan oleh sekolah serta buku tulis dan alat tulis yang diperlukan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, karena ibu tadi di awal belum presensi kalian, maka ibu akan mempresensi dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, berarti kelas ini lengkap ya. Baik, karena kelas ini sudah lengkap dan tadi yang membuang sampah juga sudah masuk ke kelas ini, kita langsung aja masuk ke pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi. Nah, seperti yang telah Ibu pesankan di pertemuan kemarin, apakah kalian sudah membaca materinya? Bagus, ada yang membaca dan ada yang belum. Oke, pada pertemuan kali ini kita diharapkan mampu untuk mengetahui tahapan-tahapan dari siklus akuntansi. Nah, tahapan-tahapan itu apa saja? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ayo yang belakang. Masih ada yang diributkan apa itu? Oke, kalau udah langsung duduk ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu mau tanya kepada kalian. Kalian tahu ada perusahaan Indofood, Wings, Coca-Cola, dan semacamnya, itu termasuk pada perusahaan apa? Jenis perusahaan apa? Betul sekali, perusahaan manufaktur. Selain perusahaan manufaktur, ada perusahaan apa lagi? Ya, benar. Ada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi, ada 3 jenis perusahaan, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Jasa menjual jasa, dagang menjual barang jadi tanpa mengolahnya kembali, dan yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah atau bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi untuk didistribusikan ke pengecer. Oke, kita kan udah tahu 3 jenis tadi. Nah, dari 3 jenis perusahaan itu pasti melakukan yang namanya operasional atau melakukan aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan untuk menghasilkan suatu produk atau untuk menghasilkan suatu pendapatan. Nah,
Aktivitas-aktivitas tersebut dinamakan dengan aktivitas operasional. Nah, dalam aktivitas operasional itu merupakan contoh dari bagian dari siklus akuntansi. Oke, benar sekali. Oke, di sini karena Ibu kemarin sudah memesan kepada kalian untuk belajar atau membuka materi terlebih dahulu sebelum kita membahasnya hari ini. Aku mau tanya, di sini adakah yang tahu apa itu siklus akuntansi? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Ibu tunjuk saja ya. Sekarang tanggal 23. Absen 23, Mbak Merliana. Apa yang kamu ketahui tentang siklus akuntansi? Oke, siklus akuntansi merupakan alur sebuah perusahaan. Ada yang mau menambahkan pendapat Mbak Merliana? Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi dengan contoh. Oke, karena tidak ada yang mau menjelaskan, siklus akuntansi adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu operasi perusahaan atau satu periode akuntansi perusahaan untuk menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Oke, selanjutnya untuk memahami langkah-langkah dari siklus akuntansi, Ibu mempunyai satu video yang akan ditayangkan kepada kalian. Setelah nanti penayangan video, Ibu akan membahasnya sedikit dan akan memberikan evaluasi kepada kalian. Evaluasi nanti akan kalian lakukan secara berkelompok. Oke, langsung aja Ibu putarkan untuk videonya. Simak baik-baik ya. Oke anak-anak, karena penayangan video telah selesai, Ibu akan langsung membahas satu persatu dari langkah-langkah siklus akuntansi. Ayo yang belakang, itu kok mainan HP sendiri? Sesuai dengan ketentuan kita di awal pertemuan, saat pembelajaran HP harus di silent. Oke, karena HP harus di silent dan dimatikan, sekarang HP-nya dimatikan dulu dan dimasukkan ke tas atau dimasukkan ke laci. Jangan mainan HP terus ya. Oke, lanjut ya. Siklus akuntansi itu ada 7 tahap. Yang pertama, analisis bukti transaksi. Yang kedua, penyusunan jurnal. Yang ketiga, posting buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, penyusunan jurnal penutup. Nah, selain dari 7 langkah tadi, ada satu langkah yang sifatnya kondisional atau tidak selalu dilakukan oleh perusahaan, yaitu, ayo ada yang tahu enggak apa itu? Benar sekali, jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dilakukan oleh perusahaan jika ada akun-akun yang perlu dilakukan pembalikan agar tidak ada kesalahan atau double entries di periode berikutnya. Oke, langsung kita bahas satu persatu dari langkah yang pertama. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu analisis bukti transaksi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu? Ada nota, ada kwitansi, ada faktur. Nah, itu kan contoh dari bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, sampingnya Mbak Berliana. Ya, benar sekali. Bukti transaksi merupakan
seperangkat dokumen yang berisikan rincian data keuangan yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Oke, karena bukti transaksi itu digunakan sebagai dasar pencatatan, maka bukti transaksi harus dianalisis. Analisis bukti transaksi meliputi dua kriteria, yaitu kriteria material di mana nominal dalam dokumen transaksi harus sama atau benar, dan yang kedua yaitu keabsahan formil di mana dokumen atau bukti transaksi tersebut harus divalidasi oleh pihak yang mengeluarkan dengan ditandatangani. Nah, apabila dokumen atau bukti transaksi tersebut telah memenuhi dua kriteria tadi, maka dokumen tersebut dapat dicatat di dalam jurnal. Benar sekali. Nah, jadi kan udah tahu bahwa dokumen yang valid atau sudah sah itu dapat dicatat di dalam jurnal. Nah, apa itu jurnal? Oke, sebelum masuk ke jurnal itu apa, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melakukan pencatatan atas pengeluaran dan juga pendapatan atas uang saku kalian atau tabungan kalian? Uang kalian untuk apa? Uang kalian dapat dari ayah, ibu, atau kakak, simbah. Apakah kalian pernah melakukan pencatatannya? Oke, ada yang pernah ya? Oke, sebelumnya pencatatan yang kalian lakukan dengan jurnal yang ada di perusahaan itu berbeda. Karena jurnal di dalam perusahaan atau pencatatan di dalam perusahaan itu tidak asal, harus sesuai dengan urutan tanggal. Oke, jadi jurnal perusahaan adalah formulir khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat setiap aktivitas transaksi secara rinci dan kronologis sesuai dengan urutan waktu. Nah, jurnal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, setelah kita melakukan pencatatan di dalam jurnal, nominal-nominal atau jumlah yang ada di jurnal kita pindahkan ke buku besar. Oke, benar sekali. Nah, buku besar itu bukan buku yang ukurannya besar, tetapi buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena terjadinya suatu transaksi. Jadi kan akun pada awal pasti memiliki saldo normal, atau saldo awal. Nah, setelah kita melakukan pencatatan di dalam jurnal, maka saldo itu akan berubah. Nah, perubahan-perubahan itu akan diringkas di buku besar. Nah, setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita melakukan atau menyusun neraca saldo. Benar sekali. Nah, apa sih neraca saldo itu? Ayo, yang belakang. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening perkiraan dalam buku besar. Jadi, saldo-saldo yang ada di buku besar dipindah bukukan ke neraca saldo. Oke, dalam penyusunan neraca saldo ini harus seimbang antara debit dan kredit. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui saldo dari akun-akun yang ada di buku besar melalui neraca saldo, kita harus melakukan penyesuaian. Karena apa? Nominal-nominal atau angka-angka yang ada di neraca saldo belum menunjukkan hal atau jumlah yang sebenarnya. Nah, mengapa demikian? Ayo, pada pertemuan awal kita telah membahas mengenai prinsip dan konsep. Nah, prinsip dan konsep salah satunya adalah konsep dalam pengakuan pendapatan dan beban.
Nah, dalam pengakuan pendapatan dan beban itu ada dua basis. Ayo, ada yang ingat tidak apa itu basis dari pengakuan pendapatan dan beban? Ya, yang belakang. Karena dari tadi usil dan sibuk sendiri, ayo sekarang maju dan menjelaskan apa itu basis yang ada di pengakuan pendapatan dan beban. Oke, benar sekali seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Terima kasih Mbak Ena. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Kalau lagi belajar, kita harus fokus dan tidak usil sendiri, tidak sibuk sendiri. Nah, pengakuan pendapatan dan beban itu ada dua konsep, yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis itu perusahaan akan mencatat transaksi pendapatan dan beban apabila kas telah diterima atau dikeluarkan. Sedangkan dalam accrual basis, perusahaan akan mencatat transaksi pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas itu diterima atau belum. Oke. Jadi dari dua konsep tersebut mengakibatkan adanya angka-angka atau akun-akun yang tidak menunjukkan nominal yang sebenarnya atau jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian itu diadakan untuk akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, beban yang masih harus dibayar. Nah, dari 4 akun tersebut nanti harus dilakukan penyesuaian agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Oke, setelah kita melakukan penyesuaian, maka jumlah atau nominal yang ada di akun neraca saldo telah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Oleh karena itu, jumlah tersebut dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini Ibu mau memberikan suatu diskusi kepada kalian. Kalian harus mencari pengertian dari laporan keuangan dan macam-macam laporan keuangan. Kalian kerjakan secara berkelompok, 2 orang, satu meja. Dalam waktu 10 menit nanti kita akan bahas. Oke anak-anak, karena waktu diskusi telah habis, kita bahas ya langsung. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Mas Bobi. Oke, maju aja ya. Untuk presentasi, silakan maju berdua. Oke, terima kasih Mas Bobi dan Mas Budi. Benar sekali, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi. Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, laporan keuangan itu ada 5 macam. Yang pertama, laporan laba rugi. Itu menunjukkan laba rugi sebuah perusahaan, di mana laba rugi ini mempresentasikan kinerja dari perusahaan. Nah, yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini di dalamnya ada modal awal, laba, dividen, dan modal akhir dari perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan neraca ini menunjukkan posisi keuangan dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya, yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini digunakan untuk mengetahui kas kita itu digunakan untuk apa dan kas kita itu diterima dari apa saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Ayo, di sini ada yang tahu apa fungsi dari catatan atas laporan keuangan?
hasil diskusi kalian tadi? Apa itu catatan atas laporan keuangan? Ya, benar sekali. Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, perubahan dari metode yang digunakan dalam persediaan maupun dalam penyusutan. Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan, pada akhir periode kita akan menyusun namanya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini digunakan untuk menutup saldo akun nominal atau saldo akun sementara. Nah, saldo akun sementara ini terdiri dari beban dan pendapatan. Betul sekali, beban dan pendapatan. Nah, beban dan pendapatan ini harus ditutup pada akhir periode, sehingga nantinya saldo dari beban dan pendapatan ini akan menjadi 0. Nah, dalam jurnal penutupan ini ada 4 akun yang harus ditutup. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan nantinya akan ditutup di ikhtisar laba rugi. Beban juga ditutup di ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, price atau pengambilan untuk kepentingan pribadi, ditutup ke modal. Nah, dan yang terakhir yaitu selisih dari ikhtisar laba rugi, ini ditutup ke modal. Nah, untuk langkah utama dari siklus akuntansi telah kita jelaskan. Selain dari 7 langkah tadi, masih ada 1 langkah yang kondisional dilakukan oleh perusahaan, yaitu jurnal kembali. Jurnal kembali ini dilakukan oleh perusahaan apabila ada akun-akun yang perlu dilakukan pembalikan. Misalnya ada akun beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini harus dilakukan pembalikan agar pada periode selanjutnya tidak menimbulkan double entries atau pencatatan ganda. Nah, selain beban yang masih harus dibayar, ada akun-akun yang perlu dilakukan pembalikan, yaitu beban dibayar di muka yang dicatat atas dasar laba rugi, atau beban dibayar di muka ini dicatat sebagai beban. Kemudian yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai beban atau dicatat atas dasar laba rugi. Nah, oke anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai, sudah kita bahas secara rinci satu-satu, dan Ibu pada awal tadi sudah menjelaskan bahwa pada akhir pertemuan hari ini akan ada tugas untuk kalian secara berkelompok. Untuk kelompok Ibu bebaskan untuk kalian memilih sendiri-sendiri, dan tugasnya yaitu kalian survei ke suatu perusahaan, dapat perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa, dan menanyakan apakah mereka sudah melakukan pencatatan dan sudah menyajikan laporan keuangan atau belum, dan menganalisis sesuai dengan konsep dari materi tersebut. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok berisi 3 orang. Nah, untuk pengumpulan dilakukan pada minggu berikutnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu cukupkan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.